Sudah ada rekan kami Muhammad Reza yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza, siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang Ratna Sarumpait kali ini? Zakia, ada 4 saksi yang kemudian dihadirkan pada sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Yang pertama adalah saksi ahli, yakni saksi ahli bahasa Wahyu Wibowo. Yang kemudian kedua adalah saksi ahli forensik digital Saji Purwanto. Kemudian saksi ahli pidana Meti Rahmawati serta saksi ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah. Dan saat ini 3 saksi dari 4 saksi ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yakni saksi ahli bahasa, saksi ahli forensik digital dan juga saksi ahli pidana. Sementara untuk saksi ahli sosiologi yakni Trubus Rahardiansyah masih sedang dalam perjalanan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk saat ini pun juga tadi sekitar 20 menit yang lalu baru saja digelar mendengarkan keterangan saksi ahli bahasa yakni Wahyu Wibowo yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Filsafat Bahasa Universitas Nasional. Dan saat ini kita sama-sama mendengarkan keterangan dari saksi ahli forensik digital yakni Saji Purwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi persidangan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tadi Ratna Sarumpait sendiri tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8.30 dan saat ini pun juga Ratna Sarumpait hadir ditemani dengan anaknya yakni Atika Hasiolan. Zakia. Ya, Reza, sejauh ini poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh para saksi di persidangan? Tadi dari ahli bahasa Wahyu Wibowo menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang kemudian di-highlight atau menjadi garis besar begitu dari pembahasan di ruang persidangan. Yang pertama mengenai makna dari kalimat menyiarkan, menginformasikan dan juga memberitakan. Ini tadi sempat dipermasalahkan oleh kedua kubu baik jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum Ratna Sarumpait. Tadi dijelaskan juga dari ahli bahasa Wahyu Wibowo mengatakan bahwa pada dasarnya ketika menyiarkan sebuah berita ini ada kemudian unsur-unsur yang melatar belakangi, yakni ada 2 unsur, yaitu pertama ada niat dari si penyampai pesannya, yang kemudian yang kedua adalah ada kesan dari si pendengar atau penerima pesan. Kemudian yang kedua tadi disampaikan juga dalam persidangan yang dibahas oleh ahli bahasa Wahyu Wibowo tadi dikatakan terkait dengan makna kata keonaran. Apakah kemudian dari perbuatan yang bisa ditimbulkan baik dari perbuatan yang dilakukan di dunia nyata maupun juga di dunia maya baik melalui media sosial ini juga apakah nantinya bisa menimbulkan keonaran. Tadi juga dijelaskan bagaimana kemudian tingkat-tingkat keonaran atau level keonaran baik itu ada keributan, kemudian ada juga terkait dengan kericuhan ataupun juga aksi huru-hara yang terjadi pada keonaran atau makna kata keonaran sendiri. Dan juga tadi bagaimana dijelaskan terkait dengan proses keonaran sendiri, apakah kemudian memberitakan sebuah berita bohong juga masuk ke dalam kategori keonaran. Kemudian yang ketiga terkait dijelaskan adalah bagaimana kemudian silang pendapat yang terjadi di dunia maya atau di media sosial. Tadi dijelaskan oleh ahli bahasa bahwa di medsos sendiri kemudian tidak ada pembentukan kode etik berbeda ketika menyampaikan di media mainstream. Dan juga tadi dikatakan juga bahwa silang pendapat ini yang di sosial media bisa memicu adanya keonaran. Dan berikut kita simak pernyataan atau kutipan pernyataan dari ahli bahasa Wahyu Wibowo pada persidangan hari ini. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.